Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nipur Setia dengan NIM 4322012041, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai tabulasi data baik data primer dan sekunder serta menguji kualitas data khususnya data primer menggunakan software statistik SPSS. Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lainnya yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Lalu salah satu contoh yang saya ambil untuk data primer ini mengenai pendidikan. Saya telah menyiapkan data tabulasi primernya seperti ini dalam bentuk Excel yang nantinya akan diimport di aplikasi SPSS. Nah, ini kita langsung saja import datanya untuk mengetahui kualitas datanya. Lalu kita pilih data tabulasi primer. Nah, ini nanti ada pilihan read Excel file. Setelah itu klik OK. Nantinya data pada SPSS akan berbentuk seperti ini. Lalu kita klik variable view. Nah, di variable view ini nantinya terlihat pada kolom X1 ini berisi tentang kompetensi, Y1 berisi tentang independensi, Z1 mengenai profesionalisme. Lalu pada kolom label ini, di kolom total X1 atau total kompetensi itu dapat kita isikan dulu labelnya kompetensi. Lalu pada kolom total Y1 diisi dengan independensi. Ini karena salah satu contoh yang saya ambil mengenai pendidikan, sehingga pada labelnya berisi seperti ini. Lalu Z1-nya berisi tentang profesionalisme. Lanjut, ini terdapat kolom value. Ini dapat diisi dengan menggunakan kategori yang telah dibagikan ke korespondensi. Jadi kategorinya itu bisa kita tambahkan seperti ini. Pada value itu ditambahkan nomor 1, labelnya sangat tidak setuju atau STS. Lalu yang kedua, kategorinya tidak setuju, labelnya TS. Yang ketiga, netral, labelnya N. Lalu yang keempat, setuju, labelnya S. Yang kelima, sangat setuju dengan label SS. Oke. Nah, untuk value sendiri ini yang diisikan seluruh variabel kecuali pada totalnya. Jadi totalnya tetap non, ini tidak ada. Nah, caranya biar lebih cepat bisa dengan di copy. Nah, seperti ini. Seluruh variabel saat ini sudah terisi untuk value-nya. Kalau untuk measure-nya ini berbeda. Kenapa ini scale? Karena ini adalah totalnya. Sehingga untuk jenis measure-nya itu yang scale. Lanjut ke data view. Tampilannya akan seperti ini. Lalu uji pertama yang kita lakukan yaitu uji pertama statistik deskriptif dengan cara analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, untuk yang uji pertama ini yang dilakukan pemindahan pada kolom ke kanan itu hanya kolom total saja. Jadi kita pilih yang totalnya saja. Yang totalnya itu ada kompetensi,
independensi, sama profesionalisme. Nah, ini totalnya sudah masuk. Lalu kita klik option karena biasanya pada deskriptif statistik ini yang berisi min, standar deviasi, maksimum, minimum. Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, ini untuk uji pertama yaitu statistik deskriptifnya. Yang kita minimize terlebih dahulu. Lalu lanjut uji kedua yaitu uji kualitas data, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kita uji validitasnya terlebih dahulu. Ini ada di analyze, lalu correlate, sama ini kita pilih yang bivariate. Nah, kalau yang untuk yang analyze correlate ini kita hanya mengisi seluruhnya, harus dilakukan per variabel dengan totalnya. Jadi karena kita ada 3 variabel yang diisi itu X1 sampai total, lalu klik OK. Nantinya akan keluar correlationnya seperti ini. Lalu kita minimize kembali. Setelah itu kita lanjut ke variabel selanjutnya. Ini kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Lanjut Y1 yaitu kolom independensi. Oke. Correlationnya akan muncul lagi. Kita minimize kembali. Lalu kita analyze lagi. Correlate, bivariate. Ini kita pindahkan. Kalau variabelnya ada banyak, berarti ada banyak juga yang dilakukan pemindahan ke kolom sebelah kanan. Lalu kita gunakan variabel yang Z, kita pindahkan kolom sebelah kanan, lalu klik OK. Nah, nanti correlationnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya melakukan uji kualitas data yang kedua, itu dengan uji reliabilitas. Ini dengan cara analyze, lalu pilih scale, setelah itu reliability analyze. Nah, untuk yang uji reliabilitas ini yang dimasukkan hanya indikator saja, jadi kita tidak perlu memasukkan sampai total, hanya indikator saja. X1 sampai X10 indikatornya dimasukkan. Lalu pada pilihan statistik yang dicentang itu kolom item sama scale if item delete. Lalu klik continue, setelah itu OK. Nanti akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita lakukan kembali untuk variabel yang lain. Ini kita pindahkan. Lalu untuk Y1-nya continue, OK. Lalu untuk yang variabel Z akan muncul seperti ini. Ini correlation X1 ini mengenai item pertanyaan. Lalu
kompetensi ini seperti ini adalah R hitungnya. Jadi R tabelnya itu sebelumnya 0,50, lalu R hitungnya ini lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan data ini valid. Ini bisa dilihat hasil dari kompetensi, lalu independensi. Setelah itu ini yang untuk profesionalisme. Lalu pada Cronbach Alpha, menurut Eisingerich dan Rubera, nilai tingkat keandalan Cronbach Alpha minimum ini adalah 0,70 yang dapat memberikan dukungan untuk konsisten internal. Nah, pada data yang digunakan ini Cronbach alpha-nya 0,90, sehingga data yang tadi sudah diuji itu dapat diandalkan. Gitu. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk data sekunder ini, salah satu contohnya yang saya ambil mengenai data kependudukan yang diambil dari Badan Pusat Statistik Nasional ataupun BPS regional sebagai berikut. Nah, untuk data sekunder ini tabulasi datanya yang telah saya ambil dari BPS regional. Nah, ini menunjukkan perbedaan jumlah dari 34 provinsi dan PDB Indonesia. Ini terdapat provinsi dan tahun-tahunnya. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.